Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan almanak HKBP Rabu 30 Maret 2022 tertulis dalam kitab Ayub 33 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Job 30 ayat 4. Tondini debatado naung majadihon au jala pangobus ni nasun hinagugu panguluhon au. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kita mendengar orang menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepadanya, misalnya, "Halo, Manang Horas, apa kabar? Sehat do?" Kan gitu. Lalu kita mendengar jawabannya apa? "Toe mak, asal ma disido behosana, asal mama ngulu." Terkadang kita sering sekali menjawab pertanyaan orang dengan tidak punya pengharapan. Artinya kita menjawab seadanya, sebisanya, dan secepatnya. Padahal sesungguhnya itu adalah satu kesaksian. Ketika orang bertanya kabar kita, apa kabar? Tentu ketika kita merasakan Tuhan menyertai, kita merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, maka dengan penuh semangat kita mengucapkan kabar baik. Puji Tuhan, saya sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita haruslah hidup yang berarti. Karena kita hidup bukanlah karena kemampuan dan kehebatan kita. Kita bisa menikmati hari-hari hidup, bernafas dengan baik, itu bukan karena kuat, kuasa, dan kemampuan kita, tetapi semua adalah karena pemberian Tuhan. Kita ingat sejarah penciptaan manusia, ketika manusia itu sudah jadi dibentuk dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas kehidupan. Jadi ketika kita hidup sampai hari ini, yang membuat kita hidup adalah nafas roh Allah yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teruslah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan merasakan bagaimana Allah di dalam rohnya terus bersama-sama dengan kita. Ketika kita masih hidup, saat itu kita merasakan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Ayub adalah salah seorang tokoh Alkitab yang sangat fenomenal, sangat terkenal di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada seorang manusia kecuali Ayub yang merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Dia jatuh miskin, dia ditinggalkan anak-anaknya karena kematian, lalu dia jatuh sakit dan ditinggalkan istri yang dia cintai, bahkan dia ditinggalkan oleh sahabat dan teman-temannya, bahkan dihakimi oleh sebagian teman-temannya. Adakah di antara kita yang pernah mengalami hal seperti ini? Kita tahu Ayub bukanlah orang miskin sebelumnya. Dia orang yang sangat kaya raya. Di dalam puncak kejayaan, di dalam kekayaan yang bergelimang, Ayub harus jatuh sejatuh-jatuhnya sampai ke titik yang terendah. Tetapi di dalam pergumulan imannya, di dalam perjalanan iman Ayub merasakan bagaimana Allah sedang memproses kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kita tahu memang di sepanjang kitab Ayub tidak semuanya Ayub menerima segala kenyataan itu dengan baik, dengan lapang dada.
ada waktu dia bertanya kepada Allah, ada waktu seolah-olah dia protes, berontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam proses pertarungan iman, di dalam proses perjalanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, Ayub menemukan jawaban yang sesungguhnya. Dia tidak lagi mengenal Allah dari orang lain, tetapi dia mengenal Allah di dalam pergumulan pribadinya. Dia mengenal cinta kasih Tuhan di dalam pertarungan iman yang dia lewati hari demi hari, waktu demi waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Ayub 33 ini Ayub merasakan bagaimana sebenarnya Tuhan ada di dalam dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sehingga Ayub mengingat kembali kalau apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki sampai pada saat ini itu adalah karena kemurahan Tuhan. Lihatlah kesaksian Ayub. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kalau Ayub bisa melewati begitu beratnya penderitaan, itu karena kuasa Tuhan yang memberikan kepadanya kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengalami sebagian dari pergumulan Ayub itu. Janganlah pernah menyerah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memproses kehidupan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah hidup kita ini hebat, hidup kita ini berguna, hidup kita ini berarti bagi banyak orang. Jadi ketika kita ditanya apa kabar, kita bersaksi, puji Tuhan, saya baik. Walaupun kita sedang di dalam pergumulan, apa kabar? Puji Tuhan, aku akan bisa melewati. Kalaupun sekarang hidupku tidak baik, percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak boleh asal-asal. Kita tidak boleh asal hidup, karena nafas hidup kita, roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh, nafas yang berkualitas tinggi. Kualitas tidak ada bandingnya, karena kita memiliki roh dan nafas Allah. Oleh karena itu saudara, tetap kuat dan tetap semangat, terus berpengharapan. Saksikanlah di dalam kehidupanmu semua sukacita, semua kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu, baik itu susah maupun senang, baik tawa maupun tangis, semua itu silih berganti dalam kehidupan kita. Dan saksikanlah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sukacita yang kekal dari Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan. Nafas dan roh Allah hidup di dalam hati kami, hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memakai kehidupan ini jauh lebih baik dari kehidupan kami sebelumnya. Kami mau Tuhan pimpin, kami mau Tuhan ubah seperti yang Tuhan kehendaki. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkan dan mampukan kami untuk melewati berbagai pergumulan hidup kami. Dan biarlah kami boleh bersaksi bahwasanya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Biarlah Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat di dalam melakukan aktivitas. Percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Horas.